Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Klikan. Ceritanya klikan Anda. Wes, kono intro nih kowe. Aku baru sempet gawe. Oke, langsung aja peson. Selamat datang di Suara Klikan episode pertama. Di sini nih ceritanya aku bakal mau cerita kepada kalian semua ya. Karena mengingat kemarin itu pada hari Sabtu aku potong rambut. Yo. Mungkin ini gawe awakmu kabeh iki potong rambut ini adalah hal yang biasa bagi orang-orang. Tapi bagiku ini perlu didokumentasikan dalam bentuk cerita. Kenapa? Karena ini akan mengandung suatu hal yang unik gitu loh. Nah, bisa kalian lihat, what's new on my body? Apa yang terlihat baru bagi kalian? Setiap aku potong rambut itu selalu ada yang berkomentar. Entah berkomentarnya itu positif maupun negatif. Ya banyak sih komentar-komentar positif juga, tapi juga ada komentar negatif yang melayang dalam diriku ini, yang menusuk, yang menusuk perasaanku ini. Salah satunya apa contohnya? Nah, kalau kalian lihat ya, nih bisa di zoom nggak? Zoom. Nah, kalian kan lihat nih rambutku ini seperti apa? Nah, zoom out mana? Yang dimana-mana ada beberapa orang yang mengomentari rambutku ini seperti ceker ayam. Wah. Ya mungkin bisa diterima ya, Pak. Misalnya orang-orang itu tidak tahu style rambut itu seperti apa ya. Karena mengingat beberapa temanku itu selalu mengatakan, klik, enak rambutmu, tipe-tipe rambutmu luwih apik lek dimohano ae. Nah, lek jariku iki sih rambutku ya alhamdulillah sih sudah mahak banget. Tapi kenapa ada beberapa orang yang menganggap rambutku iki benar-benar seperti rambut ceker ayam. Dan aku penasaran apakah ayam itu punya rambut? Nah, itu aku saya penasaran. Ayo coba kita cek sama-sama ya. Kita lihat di Google, apakah ayam punya rambut? Kita cari ya di Google ya. Kenapa banyak nih, seksi-seksinya ada di sini nih. Kalau kalian lihat nih, bulu atau rambut. Hijau. Kenapa ayam berbulu dan bukan rambut? Tuh, kenapa ayam berbulu dan bukan rambut? Ini ada nih di brandly.co.id. Aku juga penasaran nih, karena ayam termasuk Nah, karena ayam termasuk hewan yang bukan hewan mamalia, jadi disebut bulu. Hanya yang mamalia disebut rambut. Aku pusing lah. Jadi kembali mana ya nang topik ya. Jadi setiap aku potong rambut itu selalu ada aja yang berkomentar. Kalaupun aku tidak potong rambut pun juga ada yang berkomentar. Jadi intinya tuh rambutku itu adalah salah satu pusat perhatian gitu loh. Ini bukannya aku sombong apa ya apa. Itu aku hanya ingin menceritakan pengalamanku mengenai rambutku ini menurut saya. Yang dimana ketika aku potong mohak, orang-orang berkata kalau rambutku ini seperti ceker ayam. Kalau rambutku panjang kribo gitu, orang-orang menganggap kalau aku itu berasal dari NTT. What? Kenapa? Jadi sekarang kita coba melihat apakah orang Jawa itu rambutnya lurus semua. Oke. Kita lihat apakah orang Jawa rambutnya lurus semua. Kita lihat. Loh, katanya rambut hitam keriting lurus. Aku Papua kan. Kenapa orang-orang itu selalu melihat rambut keriting itu identik dengan Indonesia Timur? Nah, ini nih yang stigma-stigma yang mungkin masih ada di masyarakat kita gitu. Aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Ya, kita lihat ya. Katanya rambut hitam keriting lurus. Aku Papua, tapi kenapa saya dianggap pendatang gitu? Jadi kesimpulannya ini sebenarnya aku hanya ingin mengatakan kepada kalian ya, karena ini yang aku rasakan itu. Aku nggak tahu ya kalian merasakan apa enggak. Atau mungkin kalian juga salah satu orang yang berkomentar seperti itu gitu. Nah, tapi ketika rambutku dibotakin, orang-orang pada mengatakan, wah kamu TNI klik, sangat-sangat TNI. Terus kadang-kadang diguyu ya karena aku botak gitu ya. Jadi gimana ya? Sangat-sangat tidak sinkron gitu loh guys. Dan kalian juga tahu kan kenapa aku ingin ngasih tahu kalian kenapa alasanku ini memotong rambutku ini. Nah, alasan pertama karena Rioro dewe lah semenjak pandemi corona ini kadang-kadang kita melihat orang-orang itu banyak berubah gitu loh guys. Bukan dari orang-orang aja sih, tapi dari juga lingkungannya. Kita nggak tahu ya, apakah aku terlalu sensitif atau gimana, tapi ada beberapa hal yang membuat orang-orang itu berubah gitu. Yang dimana di sini itu mikir sih, aku lali tadi ngomong apa. Kalian aku bingung mana sih. Oke, dasarnya saya nyala kan.
Terus lanjut mana? Jadi ya, aku melihat itu dan aku merasa tiborek sandali apa? Aku nih sendok. Nah, dan kebetulan ini gimana ya? Biasanya kan orang-orang yang potong rambut itu identik dengan dia lagi stres mungkin, lagi merasakan sesuatu hal yang membuat dia tuh insecure. Kalau kata bahasa orang zaman sekarang ya insecure, nggak nyaman gitu. Nah, mari kita buktikan sama-sama. Kita tanya lagi ke Mbak Google. Kira-kira apakah psikologi orang yang kelapan nih, apakah psikologi orang yang potong rambut itu psikologinya lagi bermasalah gitu loh guys. Kita lihat ya. Apakah orang yang potong rambut itu bermasalah? Iya gitu. Nah, jebret. Waduh, kok tadi hukum Islam ini, Rek? Mengapa orang memotong rambut saat patah hati? Wah, aku nemu artikel sing sangar iki, Rek. Oh, mengapa? Waduh, kok gambar itu karena kebanyakan lagi tak wocone ya artikel iki sing nulis iki Mbak Vimela ya dudu sih iki jeneng website iki, Cuk. Kebanyakan orang akan memotong rambut saat putus cinta. Entah sudah menjadi tradisi turun-menurun untuk buang sial atau memang sengaja ingin memotong rambut. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari seorang memotong rambutnya? Nah, masalahnya aku di ini jomblo, Rek. Tapi kok kenapa aku memotong rambutnya? Karena dari awal aku stres nih. Soalnya delok apa ya? Video podcastku ini kan bosen lah aku nggak video podcast dan aku yakin kalian semua juga pasti bosen melihat video podcastku yang begitu membosankan seperti itu. Ya udah deh jadinya udahlah aku potong rambut aja, aku mencoba ingin membuat inovasi baru, hal-hal baru yang meskipun membuat kalian nih begitu gimana gitu ya melihat lagu ini. Jadi kesimpulannya yang ingin aku sampaikan di video ini adalah kalian itu tidak perlu terlalu insecure banget gitu ya. Tidak perlu terlalu insecure banget dengan komentar-komentar yang sedikit ambigu mungkin menurut kalian. Yang penting ketika kita mendapat komentar itu jangan membuat kita itu down gitu. Jangan membuat kita tuh jadi insecure dan lain sebagainya. Jadi tetap jadilah diri kalian sendiri. Itu sih. Jadilah diri kalian sendiri, tetap nyaman dan tetap percaya dengan apa yang kalian lakukan itu, oke? Jadi misalnya kalian seneng karo bacotanku, pencet subscribe dan like juga. Terima kasih atas perhatiannya. Ojo like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani bersuara.